Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Angelina Khairnisa dengan NIM F1E121088 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Ulfa Haira, Eskom Mkom. Pada proyek akhir ini, saya menganalisis penerimaan website Witrischool menggunakan UTAUT. Yang pertama, rumusan masalah. Proses merumuskan masalah ini saya dapatkan saat teringat bahwa semester 3, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi yang mengambil mata kuliah pemrograman web 1 diajarkan dengan menggunakan literatur dari website Witrischool. Dan ada sebuah penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan website Symfony menggunakan metode UTAUT yang dianalisis menggunakan metode SampleS menjadi dasar landasan saya menganalisis penerimaan website Witrischool menggunakan UTAUT ini. Lalu yang kedua, populasi dan sampel. Di sini saya mengambil populasi yaitu seluruh mahasiswa ruang 03 pada mata kuliah Statistika Terapan di Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi tahun 2023 yang berjumlah 40 mahasiswa. Lalu sampel yang saya ambil yaitu saya menggunakan teknik sampling probability sampling dengan jenis random sampling. Perhitungan jumlah sampling yang saya lakukan menggunakan rumus swapping yaitu N atau sampel sama dengan N populasi per 1 ditambah populasi dikali margin error pangkat 2. Di sini saya mendapatkan jumlah sampel sebanyak 36 orang mahasiswa. Selanjutnya variabel. Di sini saya akan menunjukkan konseptual model yang akan saya analisis, yaitu ini ada variabel-variabel laten, yaitu ada performance ekspektasi yang akan dilambangkan dengan X1 nantinya, lalu effort ekspektasi dengan X2, social influence dengan X3, interaction dengan X4, facilitating condition dengan X5, lalu ada intention to use Y1, behavioral use menjadi Y2. Di sini adalah variabel eksogen. Variabel laten eksogen itu adalah yang dilambangkan dengan variabel X ini. Lalu ada variabel endogen yang dilambangkan dengan Y ini, ada intention to use dan behavioral use. Di sini ada variabel latennya yang tadi sudah saya sebutkan, ada performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, interaksi, lalu ada facilitating condition, intention to use, dan behavioral use. Dari variabel laten tersebut terdapat indikator atau variabel manifest yang diukur untuk mendapatkan nilai dari variabel laten. Di sini ada beberapa indikator yang dapat dilihat. Selanjutnya, hipotesis yang akan dilakukan pada analisis ini, yang pertama ada hipotesis 1, yaitu performance ekspektasi berpengaruh positif signifikan terhadap intention to use pada penggunaan website Witrischool. Hipotesis kedua ada effort ekspektasi berpengaruh positif signifikan terhadap intention to use pada penggunaan website Witrischool. Hipotesis ketiga ada social influence berpengaruh positif signifikan terhadap intention to use pada penggunaan website Witrischool. Yang hipotesis keempat ada interaction berpengaruh positif signifikan terhadap intention to use pada penggunaan website Witrischool. Hipotesis kelima ada facilitating condition berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral use pada penggunaan website Witrischool. Terakhir, hipotesis keenam ada intention to use berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral use pada penggunaan website Witrischool. Lalu kita akan menganalisis, di sini ada evaluasi outer model yang akan bertujuan untuk menguji kevalidasian dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Dalam evaluasi ini ada beberapa output yang dihasilkan meliputi nilai validitas konvergen, nilai validitas diskriminan, nilai composite reliability, dan converge
alfa. Untuk mendapatkan hasil analisis dari nilai ini, kita dapat menggunakan Smart PLS. Di sini kita buka dulu Smart PLS, lalu kita akan membuat sebuah project baru. Kita klik New Project, kita beri nama dulu projectnya, kita kasih nama di sini analisis penerimaan Witrisco. Kita klik create. Nah, kemudian kita akan memasukkan import data set yang sudah didapatkan dari hasil yang kita kumpulkan dari kuesioner. Kita klik import data, lalu kita masukkan datanya dengan tipe data CSV. Kita klik open. Di sini ada tipe-tipe datanya. Kita buat semuanya menjadi metrik di sini. Lalu kita klik import. Di sini terlihat data yang sudah dimasukkan, ada nilai mean dari setiap data, median, dan skala max-nya semua dapat terlihat di sini. Kita akan mencari analisisnya, kita klik back terlebih dahulu. Kemudian kita create model seperti konseptual model yang saya perlihatkan tadi. Di sini kita akan menggunakan metode SEM, maka kita pilih LSM terlebih dahulu. Dan kita beri nama model yang akan kita buat. Kita buat namanya model penerimaan Witrisco. Kita klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat modelnya, kita dapat memilih di sini X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 sebagai variabel indikator dari variabel laten X1. Cara memilihnya, kita klik shift, lalu pilih X1.1, X1.2, X1.3, X1.4. Lalu kita drag ke sini. Kita dapat memberi nama di sini ada performance ekspektasi seperti yang tadi disebutkan di laporan. Kita klik enter, akan muncul tampilannya di sini. Kemudian begitu seterusnya untuk variabel yang lainnya. Kita buat dulu di sini semuanya. Kemudian X3 ini ada social influence. Kemudian X4 ada interaction. Kemudian X5 ada facilitating condition. Kemudian Y1-nya ada intention to use. Dan terakhir, variabel Y2-nya ada behavioral use.
Nah, setelah dibuat model seperti ini, kita dapat mengkonekkan variabel satu dengan variabel yang lainnya untuk mendapatkan hasil hipotesis yang akan kita dapatkan nantinya. Kita konekkan dengan mengklik connect di sini, lalu kita pilih connect seperti yang kita berikan hipotesis tadi, performance expectancy terhadap intention to use, effort expectancy terhadap intention to use, social influence terhadap intention to use, lalu interaction terhadap intention to use, dan facilitating condition terhadap behavioral use, kemudian intention to use terhadap behavioral use. Setelah didapatkan seperti ini, kita membuat model ini, lalu kita akan menghitung atau mencari nilai dari outer loadingnya. Untuk validitas konvergen ini dapat dinilai berdasarkan outer loading dan average variance. Jika outer loadingnya memiliki nilai lebih dari 0,5 dan average-nya memiliki nilai lebih dari 0,5 juga, maka validitas konvergen dianggap terpenuhi. Untuk melihat nilai outer loading dari analisis penerimaan yang dilakukan terhadap website with Riskol ini, kita dapat melihat dari Smart PLS ini. Untuk melihat nilainya, kita klik calculate terlebih dahulu, lalu pilih PLS SEM algoritma. Pastikan ini kita memilih analisis path atau analisis jalurnya. Lalu kita klik start calculation, kita tunggu. Akan muncul nilai-nilainya seperti ini. Nah, untuk melihat nilai outer loading, kita pilih di sini ada outer loading, atau kita dapat melihat dari construct reliability validity. Pilih overview. Di sini kita dapat melihat nilai average-nya di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai average-nya semua di atas 0,5. Maka nilainya di sini dapat terlihat berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memengaruhi validitas konvergen. Kita untuk melihat nilai outer loading-nya, kita pilih yang ini tadi, outer loading, lalu pilih list. Nah, di sini kita dapat melihat pilih outer loading sebentar. Nah, di sini kita dapat melihat nilai outer loadings dari setiap variabel dan indikatornya. Nah, semua nilainya di sini di atas 0,5, maka terbukti bahwa setiap variabel memengaruhi validitas konvergen. Selanjutnya, kita akan melihat validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini dapat ditentukan dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu memeriksa nilai cross-loading dan memeriksa Cornell-Laker criterion. Jika nilai cross-loading-nya lebih besar variabel indikatornya terhadap variabel latennya daripada variabel indikator terhadap variabel laten yang lain, maka variabel itu validitas untuk validitas diskriminannya terpengaruhi gitu. Dan untuk yang periksa Cornell-Laker criterion, ini sama dengan akar AP untuk mengevaluasi validitas diskriminannya.
nilai AV dari variabel dari setiap variabelnya lebih tinggi daripada variabel yang lainnya. Dapat kita lihat di sini variabel terlebih dahulu kita lihat yang cross-loading. Oke, kita lihat di sini bagian cross-loading. Sebentar. Ya, di sini ada diskriminan validity, maka kita pilih yang cross-loading. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah indikator dari X1. X1 tadi adalah performance ekspektansi. Kita dapat melihat di sini nilainya 0,9, 0,8, 0,9, dan 0,7. Nilai-nilai ini lebih besar dibandingkan variabel indikator terhadap variabel yang lainnya. Di sini variabel indikator X1.1 terhadap behavioral use hanya 0,4, terhadap effort ekspektansi 0,5, terhadap facilitating condition 0,3, terhadap intention to use 0,6, terhadap interaction 0,4, dan social influence 0,1. Jadi terhadap performance ekspektansi ini dia lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan variabel laten yang lainnya. Kemudian untuk yang variabel indikator X2, di sini ada X2.1, dia variabel terhadap effort ekspektansi di sini dibandingkan dengan nilai terhadap variabel laten yang lain, variabel indikator ini lebih tinggi korelasinya dengan variabel latennya. Begitupun dengan yang ketiga ini adalah social influence bagian 3. Nah, dia 0,8, yang lainnya di bawah dari 0,8. Kemudian ada yang X4 ini, dianya interaction. X4, media interaction 0,6. Terhadap variabel laten yang lain, dia lebih tinggi. Di sini 0,6, ini juga ada 0,6, tapi dia 0,633. Sedangkan ini adalah 0,646. Di bawahnya indikator kedua dan 0,8 lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk variabel indikator yang kelima ini adalah facilitating condition 0,6 lebih tinggi dibandingkan variabel yang lain. Kemudian Y1 ini ada intention to use 0,71 lebih tinggi dibandingkan terhadap variabel laten yang lain. Kemudian ada yang terakhir behavioral use 0,9, dia lebih tinggi terhadap korelasinya terhadap variabel latennya dibandingkan terhadap variabel laten yang lainnya. Maka di sini dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel telah memenuhi ketentuan dan kriteria untuk diperlukan untuk memenuhi validitas diskriminan. Di sini tadi juga ada nilai Fornell-Laker criterion, kita juga dapat di sini kita tinggal klik Fornell-Laker criterion. Nah, di sini variabelnya terhadap korelasi variabelnya dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dapat dilihat seperti ini. Social influence paling di bawah ini ada 0,893. Nah, maka dari itu variabel-variabel ini memenuhi syarat validitas diskriminan. Kemudian ada uji reliabilitasnya. Instrumen penelitian dianggap reliable jika
memenuhi dua kriteria, yaitu composite reliability bernilai lebih dari 0,7 dan crouch batch alfanya bernilai lebih dari 0,6. Nah, di sini kita dapat melihat nilainya pada Smart PLS. Clone batch alpha itu dapat dilihat pada konstruk reliability dan validity. Di sini kita dapat melihat overview. Nah, di sini clone batch alpha-nya semuanya di atas 0,6 dan composite reliability-nya semua di atas 0,7. Maka dari itu, pada instrumen analisis ini dianggap reliable karena semuanya yang clone batch alpha-nya di atas 0,6 dan composite reliability-nya di atas 0,7. Selanjutnya, kita akan membahas inner model. Untuk menguji hubungan antara variabel laten, maka dilakukan evaluasi inner model. Evaluasi inner model ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai R-square yang memberikan informasi tentang adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen tadi yang X tadi dan variabel dependen adalah behavioral use. Sedangkan intention to use itu adalah variabel intervening atau penghubung antara variabel independen dan variabel dependen. Kita dapat melihat di sini nilai R-square-nya. Kita klik yang R-square ini. Nah, terlihat bahwa di sini nilai intention to use 0,630 dan behavioral use 0,409. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan interaction berpengaruh terhadap intention to use sebesar 63%, sedangkan 37%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Dan terhadap behavioral use, intention to use, dan facilitating condition mempengaruhi behavioral use sebesar 40,9% besarnya, dan sisanya 59,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis. Di sini pengujian hipotesis bernilai positif jika original sampelnya bernilai positif. Sedangkan hipotesisnya signifikan dapat dievaluasi melalui nilai T statistiknya dan p-value-nya. Dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai statistik untuk tingkat kesalahan 5%, nilai T statistiknya yang digunakan adalah 1,96. Oleh karena itu, kriteria penerimaan hipotesis ini, jika T statistiknya lebih besar dari 1,96 dan hipotesis ini diterima jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu kita dapat melihat di sini di Smart PLS untuk pengujian hipotesisnya, kita akan menggunakan bootstrapping. Sebelumnya kita akan klik edit terlebih dahulu. Ini kita bisa save kalau ingin melihat lagi. Lalu kita klik edit sebelumnya, lalu kita pilih calculate. Nah, di sini ada bootstrapping. Kita pilih bootstrapping. Lalu kita klik saja start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, kita dapat melihat hasil hipotesisnya dengan mengklik pad koefisien di sini. Di sini dapat dilihat original sampelnya. Original sampelnya di sini semua bernilai positif kecuali yang social influence terhadap intention to use.
ini bernilai negatif. Maka dari itu yang social influence ini hipotesisnya akan ditolak. Namun kita dari nilai original sampel yang positif ini kita harus melihat nilai tes statistiknya terlebih dahulu. Jika nilainya di atas 1,96, maka hipotesisnya akan diterima. Atau dengan lebih mudahnya kita dapat melihat nilai p-value. Jika nilai p-value-nya di bawah 0,05, maka hipotesisnya akan diterima. Di sini p-value-nya yang nilainya di bawah 0,05 ada dua hipotesis, yaitu ada performance expectancy terhadap intention to use dan intention to use terhadap behavioral use. Maka ada dua hipotesis yang diterima di sini. Kita lihat di sini hipotesis kita tadi, performance expectancy terhadap intention to use adalah hipotesis pertama, dan intention to use terhadap behavioral use adalah hipotesis ke-6. Jadi ada dua hipotesis yang diterima dan 4 lainnya ditolak. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengujian hipotesis atau analisis ini berdasarkan serangkaian analisis yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel performance expectancy dan intention to use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan website Waitress-School. Dari dua variabel ini menunjukkan bahwa mahasiswa menerima menggunakan website Waitress-School karena mereka percaya bahwa website Waitress-School akan membantu mereka belajar mengembangkan website dengan baik. Karena performance ekspektasi itu adalah seberapa besar atau sejauh mana individu itu percaya bahwa sistem akan membantu mereka dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Baiklah, di sini itulah presentasi akhir atau presentasi proyek akhir saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.